Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, alhamdulillah kali ini kita kembali lagi berjumpa di program belajar bahasa Arab dari buku Belajar Bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang al-mansubat, isim-isim yang dinasabkan. Pada video sebelumnya kita telah jelaskan bahwa salah satu isim yang dinasabkan adalah ismu inna, isimnya inna wa akhwatiha dan kawan-kawan. Nah, kemarin telah kita jelaskan tentang bagaimana yang berkaitan dengan persoalan ismu inna wa akhwatiha, begitu pula juga berkaitan dengan khobar inna dan kawan-kawannya. Nah, tentu dalam pembahasan al-marfu'at, isim-isim yang dirafa'kan, kita telah membahas tentang khobarnya inna, dan kali ini kita akan membahas tentang isimnya inna sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya kita fokus pada masalah beberapa macam isimnya inna. Ada isimnya inna dalam bentuk isim mufrad, ada isimnya inna dalam bentuk jama', ada isimnya inna dalam bentuk isim tasniyah, ada pula isimnya inna dalam bentuk isim dhamir ataupun isim zahir. Nah, pada kali ini kita akan fokus pembahasan tentang posisi isimnya inna. Wuku' ismi inna wa akhwatiha mutaakhiran. Posisi isimnya inna yang berada di belakang. Nah, sebagaimana yang kita tahu pada pembahasan sebelumnya bahwa menurut susunan normalnya isimnya inna dan kawan-kawan akan jatuh setelah inna dan kawan-kawan. Seperti misalnya kita katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di sini kata Allah, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadir, zat yang maha kuasa. Di sini kata Allah adalah isim dari kata inna dan langsung nyambung dengan kata inna. Dia posisinya jatuh tepat setelah inna. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Misalnya dalam Quran dikatakan ka'annahum, seolah-olah mereka yawma yarawnaha, ketika melihat hari kiamat, lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka seolah-olah mengira bahwa kehidupan dunia itu cuma sebentar, 'ashiyatan aw duhaha, di waktu sore, di waktu pagi ataupun di waktu sore. Nah, kata ka'annahum di sini ada ka'anna, saudaranya inna. Kemudian hum di sini sebagai isimnya ka'anna, langsung bersambung dengan ka'anna sebagai temannya inna. Nah, teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah, jadi kesimpulannya pada pembahasan pada video sebelumnya ya, kita telah bahas bahwa isimnya inna itu mansub, dan isimnya inna posisinya terletak persis setelah inna, seperti yang contoh-contoh kemarin telah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan membahas satu kondisi di mana isimnya inna jatuh mutaakhiran. Isimnya inna posisinya, ya, isimnya inna dan teman-temannya posisinya mutaakhiran, berada di belakang. Maksudnya berada di belakang, isimnya inna ini tidak jatuh tepat setelah inna, isimnya inna dan kawan-kawan tidak jatuh tepat setelah inna, tapi justru khobarnya dulu yang dipasang, khobarnya dulu yang didatangkan, baru isimnya belakangan. Nah, teman-teman yang saya hormati rahimakumullah, kapan isimnya inna ini dipasang belakangan dan dipasang duluan khobarnya, yaitu ketika indama yakunul khobar jaran wa majruran, yaitu ketika khobarnya dalam bentuk jar majrur. Khobarnya inna dan kawan-kawan dalam bentuk jar majrur. Yang pertama. Yang kedua, indama yakunul khabaru zarfan, ketika khobarnya dalam bentuk zaraf. Indama yakunul khabaru zarfan, ketika khobarnya berupa zaraf. Jadi teman-teman sekalian hormati rahimakumullah, isimnya inna akan dipasang di belakang dan khobarnya akan dipasang di depan. Kapan? Yaitu ketika khobar dalam bentuk jar majrur. Yang kedua, ketika khobar dalam bentuk zaraf. Nah,
Contohnya seperti apa teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah? Contohnya tentu sangat banyak sekali, tetapi kita berikan beberapa contoh saja ya. Yang pertama kita lihat, inna fid da'wati ilal islami ladzatan. Sesungguhnya fi ad-da'wati dalam menyeru ilal islami kepada Islam, ladzatan ada kenikmatan. Dalam dakwah itu ada kenikmatan. Begitu sederhana terjemahannya. Coba kita lihat susunan inna fid da'wati ilal islami ladzatan ini. Susunan apakah? Tentunya kita faham bahwa ini pada mulanya adalah susunan mubtada khabar. Pada mulanya adalah susunan mubtada khabar. Jadi berarti pada mulanya adalah susunannya adalah fid da'wati ilal islami, fid da'wati ilal islam ladzatun. Nah, fid da'wati ilal islam ini khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Ladzatun ini mubtada yang dibelakangkan, yang ditaruh diposisikan di belakang. Dulu sudah pernah kita bahas ketika kita membahas tentang mubtada dan khabar, ada mubtada itu di depan, ini menurut hukum aslinya, ada pula mubtada itu di belakang. Nah, ketika terjadi khabar dalam bentuk zaraf atau dalam bentuk jar majrur, maka mubtada ditaruh di belakang. Seperti dalam contoh fid da'wati ilal islami ladzatun. Di dalam dakwah kepada Islam ada ladzatun, kenikmatan. Di sini kata ladzatun marfu'. Jadi apa? Mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Fid da'wati jar majrur, posisinya menjadi khabar dari mubtada yang di belakang. Nah, lalu kemudian dimasukin oleh kata inna. Jadilah inna fid da'wati ilal islami. Yang jadi khabarnya inna mana? Yang jadi khabarnya inna adalah kata fid da'wah. Berarti di sini kita katakan tadi isimnya inna akan ditaruh belakang bila mana khabar berupa jar majrur. Nah, di sini khabar berupa jar majrur. Khabarnya inna fid da'wati, sesungguhnya di dalam dakwah kepada Islam ladzatan. Nah, di sini ini adalah isimnya inna. Kita lihat di sini mansub. Teman-teman sekalian yang rahimakumullah, kenapa mansub? Jawabannya adalah karena menjadi isimnya inna. Nah, aslinya tentunya kalau menurut susunan aslinya adalah inna al-ladzata fid da'wati ilal Islam. Jadi in fid da'wati ilal Islam ladzah, susunan aslinya adalah al-ladzatu fid da'wati ilal Islam. Nah, al-ladzatu fid da'wati ilal Islam. Ini menjadi mubtada, kemudian fid da'wati menjadi khabar. Kenikmatan itu ada pada dakwah kepada Islam. Lalu kita rubah susunannya menjadi fid da'wati ilal Islami ladzatun. Di dalam dakwah kepada Islam ada kenikmatan. Lalu kita rubah lagi menjadi susunan inna. Inna fid da'wati ilal Islam, bukan ladzatun tetapi ladzatan. Mansub menjadi isimnya inna. Teman-teman sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian contoh yang kedua, ka'anna ala a'yunin nasi ghishawah. Ka'anna ala a'yunin nasi ghishawatan. Nah, di sini ka'anna ala a'yunin nasi ghishawatan. Seolah-olah ala a'yunin nasi, pada mata manusia, ghishawatan, terdapat penghalang atau penutup, sehingga nggak bisa melihat kebenaran dan tidak bisa melihat kebatilan sebagai kebatilan, tidak bisa melihat kebenaran sebagai sebuah kebenaran karena ada tutup di matanya. Nah, ka'anna ala a'yunin nasi ghishawatan, seolah-olah pada mata manusia ada tutup. Nah, di sini mana yang menjadi isimnya ka'anna? Jawabannya menjadi isimnya ka'anna adalah ghishawatan. Mansub menjadi isimnya ka'anna. Pertanyaannya, kenapa dia harus dibelakangkan isimnya ka'anna? Karena jawabannya adalah karena khobar ka'anna berupa jar majrur ala a'yunin nas. Jar majrur ala a'yunin nas. Baik. Sehingga susunan aslinya adalah al-ghishawatu ala a'yunin nas. Al-ghishawatu ala a'yunin nas. Al-ghishawatu menjadi mubtada, ala a'yunin nas menjadi khobar. Lalu kemudian susunan dibalik menjadi ala a'yunin nasi ghishawatun. Ala a'yunin nasi ghishawatun.
Pada mata manusia ada penutup. Lalu disusun lagi dengan ka'anna ala a'yunin nasi ghisyawatan. Bukan ghisyawatun lagi, tapi ghisyawatan. Baik teman-teman sekalian yang rahmatullah, itu contoh yang kedua ya. Contoh yang ketiga, inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Inna fi dzalika la'ibratan liulil albab. Ini ayat yang sudah sering kita dengar. Sesungguhnya dalam hal itu la'ibratan, ada pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Susunan aslinya adalah al-ibratu fi dzalika liulil albab. Al-ibratu fi dzalika liulil albab. Kata al-ibratu marfu menjadi mubtada, fi dzalika menjadi khabar, jar majrur menjadi khabar. Inna al-ibratu fi dzalika. Lalu kemudian susunan diubah, dibalik menjadi fi dzalika ibratun. Fi dzalika ibrah atau fi dzalika la ibratun. Di dalam hal itu ada ibrah, ada pelajaran. Nah, kemudian kata fi dzalika menjadi khabar muqaddam, khabar yang didahulukan, sementara la ibratun menjadi mubtada yang diakhirkan. Kemudian disusun lagi dengan menggunakan kata inna, jadinya inna fi dzalika la ibratan, bukan la ibratun lagi, karena kata ibratan sudah menjadi isimnya inna yang diakhirkan. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, contoh yang keempat adalah laita finnari bardan. Andai kata di dalam api ada kesejukan, bardan, sejuk. Nah, tidak ada api sejuk. Nah, di sini kita lihat susunan aslinya adalah finnari bardan. Susunan lebih asli lagi adalah al-bardu finnar. Al-bardu finnar, kesejukan ada pada api, tapi ini tidak sesuai dengan realitas. Lalu kemudian kita katakan finnari bardun. Begitu susunan aslinya, finnari bardun. Di dalam api ada kesejukan. Kata finnari menjadi khabar muqaddam, kata bardun menjadi mubtada muakhar. Lalu kemudian kita susun ulang menjadi laita finnari bardan. Teman-teman sekalian rahimakumullah, jadi ini 4 contoh untuk contoh isimnya inna yang ditaruh di belakang disebabkan karena khabar berupa jar majrur. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu ketika khabar berupa dzaraf. Contohnya di sini, la'alla tahta hadhihi syi'arat gharadan siyasiyan. La'alla tahta hadhihi syi'arat gharadan siyasiyan. Nah, di sini kita melihat ada kata la'alla, ada kata la'alla, kemudian di sini ada kata tahta. Tahta di sini adalah dzaraf. Nah, kemudian ada hadhihi asy-syi'arati gharadan siyasiyan. Barangkali di belakang atau di bawah simbol-simbol itu gharadan siyasiyan ada tujuan-tujuan politik. Ada tujuan-tujuan politik. Di mana kata tahta hadhihi syi'arat, tahta hadhihi syi'arat ini adalah aslinya khabar muqaddam. Aslinya khabar muqaddam, sedangkan gharadan siyasiyan ini aslinya adalah mubtada muakhar. Sehingga susunan aslinya adalah tahta hadhihi syi'arat gharadun. Gharadun siyasiyun. Tahta hadhihi syi'arat gharadun. Nah, gharadun siyasiyun. Tahta hadhihi syi'arat gharadun siyasiyun. Kata tahta menjadi khabar muqaddam, gharadun menjadi mubtada muakhar. Ini khabar muqaddam, ini menjadi mubtada muakhar. Kemudian kita masukin kata la'alla. Jadi la'alla tahta hadhihi syi'arati bukan gharadun lagi, tetapi gharadan. Jadi di sini mansub menjadi isim dari kata la'alla. Sedangkan khabarnya dari kata la'alla adalah dzaraf tahta hadhihi syi'arat. Kenapa ini isim diakhirkan? Jawabannya karena khabar berupa dzaraf. Baik. Contoh yang kedua, inna amamana ayyaman qalilatan. Sesungguhnya di depan kita hari-hari yang sedikit. Maknanya apa yang akan datang, hari-hari yang tersisa bagi kita sesungguhnya tidaklah banyak, sedikit. Nah, di sini kata ayyaman qalilatan menjadi isimnya inna. Oleh karena itu maka mansub di sini, mansub ayyaman, mansub tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian amamana yang artinya adalah di depan kita,
adalah dzaraf. Nah, kenapa kemudian isimnya inna tidak disambung langsung dengan inna alias dibelakangkan? Jawabannya adalah karena khobarnya inna berupa dzaraf. Jadi asal susunannya adalah al-ayyamu al-qalilatu amamana. Hari-hari yang sedikit itu ada di depan kita. Lalu kemudian kita balik susunannya jadi amamana ayyamun qalilah. Di depan kita ada hari-hari qalilatun yang sedikit. Ayyamun qalilah. Kemudian kita rubah lagi menjadi susunan inna amamana ayyaman qalilatan. Baik. Yang terakhir yang ketiga, ka'anna fawqa ru'usina jabalan. Ka'anna fawqa ru'usina jabalan, seolah-olah di atas kepala kita ada gunung. Maknanya kita memikul beban yang sangat berat sekali. Mikir gitu. Mikir sampai stres. Kemudian kita katakan ka'anna fawqa ru'usina jabalan, seolah-olah di atas kepala kita ada gunung. Susunan aslinya adalah, kalau susunan mubtada khabar berarti aslinya adalah ru'usuna al-jabalu fawqa ru'usina. Susunan aslinya adalah al-jabal fawqa ru'usina. Gunung ada di atas kepala kita. Lalu kemudian kita balik fawqa ru'usina jabalun. Di atas kepala kita ada gunung. Fawqa ru'usina jabalun. Di atas kepala kita ada gunung. Lalu kemudian kita masukin inna. Jadinya bukan fawqa ru'usina jabalun, tetapi inna fawqa ru'usina jabalan. Nah, baik teman-teman sekalian saya hormati rahimakumullah. Barangkali itu berkaitan dengan persoalan posisi inna, ya posisi isimnya inna dan kawan-kawan yang berada di belakang alias jatuh, tidak langsung sambung dengan inna dan kawan-kawan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.